Halo, selamat datang di channel Sulpa Yuda bersama gue Dimas Okta. Emang ini bangsat dia yang punya channel ya kan? Gue disuruh opening. tolong viewers, suruh dia yang opening. Oke, siap. Apa sih yang gak buat Bang Dimas ya? Oke, kalau gitu kita mulai opening yang officialnya katanya. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpa Yuda. Dan sesuai dengan thumbnailnya kita bakalan ngulik-ngulik dikit soal percowaan duniawi gitu kan. Aduh, apa itu? Sebelum kita lanjut, kalau misalnya kamu belum pencet tombol merahnya, boleh banget langsung aja pencet like, comment, dan subscribe. Dan make sure kalau misalnya kamu udah luangin hati untuk mantan yang udah lepas. Tahun 2023 nggak boleh galau katanya. Oh iya, waduh. Happy New Year, mantan. Iya. Oke, please welcome ini Bang Dimas Okta. Wow, gila udah bahas mantan, udah bahas. Baru pembukaan langsung bahas mantan. How's your day in New Year? It's not terrible but not good. Oke, just so-so lah ya. So-so lah. Tapi hatinya masih aman? Ya. Berat ya? Udah nggak sama orang yang sama di 2022 sih. Oke, tapi mental? Mental aman, mental walaupun aman. sempet kemarin ke psikolog ya. Yo, serius? Ya. Aku jadi penasaran nih, tiba-tiba kebongkar sendiri Ngomong nih. dibongkar. Ya pokoknya akhir tahun udah lumayan berat ya? mulai bangun lagi lah. Oh, nge-build malah ya, develop diri ya. Ya, develop diri. Asik. 2022 ini tahun prank ya maksudnya. Gue di awal tahun tuh hidup gue gini, begitu kuartal terakhir enggak. Oh, malah di ending tahunnya yang malah jadi banyak cobaan gitu ya. Ya Allah. Banyak cobaan, duitnya sedikit. Oke, kalau gitu Bang Dimas Okta. Iya. Kalau misalnya kita bicarain soal udah banyak prank di tahun 2022, di tahun 2023, what's your goal sih atau what's your purpose? Ya formalnya aja gitu Formalnya kan. aja ya. 2023, gue menyebut 2023 gue itu dengan 2023 revival ya. Karena Revival. I have to revive my life, my career, my love. Ini dia mau serius tapi ketawa, jadi gue responnya Lucu banget gitu, maksud gue gak pernah ngomong kayak gitu. Gue biasa ngomongin ya? mobil gitu kan, terus gue disuruh yang a little bit personal, kayak agak aneh aja sih maksudnya. Iya, tapi emang ini kelebihannya Bang Dimas Okta ini kalau misalnya memang dia adalah salah satu konsultan otomotif di... Bukan konsultan. Oh, bukan. Jurnalis lah, jurnalis. Oh, jurnalis. Tapi kalau nge-branding di Instagram di @dimasoktanya konsultan sih. Oh iya, karena gue ya part time jualan mobil juga ya. Oh, boleh ya yang mau beli mobil langsung aja. Mau baru, bekas, merek apapun, jadi jualan bang. Oke, balik ke topik nih Bang Dimas. Kalau misalnya Bang, lu di tahun 2023, let's say kalau kita throwback ke tahun 2022, pengalaman ekstrim lo tuh di dalam peranjangan. Waduh, langsung ke situ. Itu kayak gimana sih, Bang? Peranjangan ya? Iya, yang paling ekstrim. Ini yang paling ekstrim, cuma nggak kesampean sih sebenarnya. Oke. Jadi let's say di 2022 ya, langsung ke situ. Mandi dulu ya. Di 2022 gue punya pasangan sampai bulan Oktober lah ya. Oktober. Sampai bulan Oktober gue punya pasangan. Jadi gue punya pasangan berdua ya, maksudnya iya pasti berdua dong. Masa bertiga? Ya. Ramean dong. Ada temen deket gue yang temen dari kuliah, dia punya pacar juga dan gue deket banget sama dia, dan waktu itu pacarnya dia yang sampai sekarang masih pacar, dan pacarnya gue yang sekarang udah ex ya, udah mantan, itu saking deketnya juga gitu. Nah, dua cewek ini saling bercerita satu sama lain pengalaman ranjangnya sama pasangan masing-masing. Serius? Iya. Jadi sesama wanita dia sering cerita? Iya, dan asik dong. Dan
Gimana ya? Gue nyebutnya mantan gue atau cewek gue ya? Oke. Mantan gue lah. Mantan aja. Mantan gue itu ceritain lah gimana gue diranjang gitu. Dan mungkin ceweknya temen gue ini ngerasanya kok gue gak pernah kayak gitu ya. Saya gak pernah, in a good way ya. Oke, in a good way. Gue gak pernah kayak gitu dan tiba-tiba waktu pas ceweknya temen gue itu lagi di kosan cewek gue nih, mantan gue. Tiba-tiba dia ngomong apa? Yang kita coba tukar pasangan nih. Wow. Kaget dong. Kaget dong. Saya kaget seadanya itu. Switcher gitu ya jadinya ya. Swinger. Swinger ya. Oh, kelihatan kan kalau gue masih hidup. Bangsat, gue kelihatan mesum banget tadi. Udah bajunya di sup. Enggak, bukan di sup yang itu, bukan. Beda ya. Oh, jadi pengennya kayak gitu. Ini ceweknya yang ngajakin ya? Oh, cewek. Wah, mantap banget. Ceweknya. Terus gue penasaran, gue tanya, ini yang ngide siapa pertamanya? Ternyata yang ngide itu mantan lo? Enggak, bukan. Ceweknya cewek temen gue. Karena dia dengar cerita dari mantan gue tuh kayak, oh kok bisa sampai gitu ya? Kok bisa seenak itu ya? Gitu. Jadi pengen nyoba. Mungkin saya tidak menjelekkan kayak gitu juga ya. Nah, saya tidak menjelekkan teman saya. Maksudnya mungkin emang belum nemu titiknya mungkin ya kan. Titik ya pakai K. Oke nih Bang Dimas. Titiknya. Aduh. Gitu. Jadi waktu itu gue kaget kayak yang sebenarnya kalau gue ya deep inside my heart ya mau juga gitu. Karena pacar teman saya lebih cantik. Waduh, ternyata tergoda sama tetangga guys. Gitu. Coba kan karena ini, maksud gue gini loh. Gue nggak ngerti loh sama orang-orang. Tadi dulu deh. Jangan ke situ dulu. Pokoknya akhirnya gue bilang, gue nanggepin itu secara dewasa ya, bukan pakai ya memang libido tinggi ya. Oke. Tapi otak tetap harus berpikir jernih kan. Oh, tetap logika ya jalan ya. Iya, walaupun orang kalau lagi sange emang susah mikir ya. Wah, anjir. Iya, contohnya apa coba? Apa? Judi online, bro. Iya juga Iya kan? sih, benar sih. Iklannya kan wanita-wanita seksi ya kan. Gitu, dan akhirnya gue bilang, kalau yang kayak gini kita nggak bisa ngelakuin secara voting. Kalau voting gue mau, dua cewek ini mau, jadi. Oke. Tapi kan ini kita berempat, kita harus musyawarah. Wow. Kalau satu orang nggak mau, kita nggak bisa. Oke. Karena nanti bakalan dibahas kesananya lagi. Kayak gitu. Kalau misalnya yang salah satu pihak nggak terima. Oke. Kan bisa kayak gitu kan. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau disclaimer dulu ini. Kalau misalnya video ini emang 18++, jadi make sure kalau usia lo di bawah 18, lebih baik lo didampingin sama kakak lo, atau mungkin orang tua lo gitu. Karena kita bukan untuk menggiring lo supaya melakukan. Tapi kayak rasa awareness aja sih sama diri lo sendiri ya nggak sih Bang? Iya, benar-benar. Karena usia sekarang kayak, apalagi zaman sekarang gue rasa kita semua perlu belajar gitu kan, bukan melakukan. Bedanya belajar sama melakukan itu beda. Tergantung sih, mungkin kan banyak kalau anak zaman sekarang kan yang seumur kita, seks bebas adalah jalan ninjaku. Aku tidak. Boleh ngerokok di sini? Boleh. Mau dong gue juga. Tapi nih, sambil ngomong bakar rokok dulu nih Bang Dimas. Dari lu pribadi, kita kan sesama man to man lah gitu kan, laki sama laki. Emang lu lebih naik gitu istilahnya kalau misalnya ternyata cewek yang ngajak dibandingin lo sendiri yang ngajak ke ceweknya? Kayaknya gini. Gua tahu dia nunggu korek. Yang mana ya? Nggak ada. Ada. Kebalik bos, kebalik. Jadi Sri Mulat. Jadi komedi nih lama-lama. Oke. Gimana tadi pertanyaannya, lupa gua. Jadi kayak lu lebih naik kalau misalnya cewek yang ngajak atau lu yang ngajak duluan gitu istilahnya. Pertanyaan menarik nih. Gini sih, kita biasa bukan disuguhkan ya. Kita biasa didoktrin sama masyarakat, sama lingkungan. Cewek itu harus ngejar. Cowok itu harus ngejar. Oke. Cewek itu cuma nunggu. Cewek yang ngasih keputusan. Gue nggak setuju sama hal itu. Gue selama ini kalau misalnya PDKT sama cewek apapun itu, jarang banget gue yang ngejar duluan gitu. Lu? Iya. Jarang banget gue yang ngejar duluan. Iya. Gue tuh kalau PDKT nggak mau effort lagi. Wadaw. Oke. Gue effort itu ntar kalau udah jadian baru gue effort. Oh. Gitu. So jual mahal ini satu ini. Nah, jadi ketika cewek yang mulai duluan,
ada suatu kebanggaan dari jiwa laki-laki. Ini at least menurut gua Iya, ya. I agree pendapat with you. pendapat gua belum tentu benar. Nah, jadi ketika cewek yang mulai duluan apapun itu ya, Oke. konteksnya. Cowok itu akan lebih ngerasa maskulin, akan lebih ngerasa bangga dan ngerasa dibutuhin. Di mana hormon-hormon yang ada di dalam tubuh ya, gue nggak tahu hormon apa aja ya, mungkin apa sih ya itulah Testosteron lah. Testosteron, oksitosin segala macem itu lebih tinggi karena kita ngerasa wah nih cewek udah tergila-gila sama gue. Oh. Gitu apapun itu gitu. Oke, gue dapat kesimpulan berarti lo lebih suka cewek yang effort duluan sama lo saat PDKT. Iya. Tapi ada feedback lain setelah lu udah jadian. Nah. Emang lu udah ngasih apa aja pada saat jadian? Lah gue yang kepo. Banyak lah. Apa tuh? Banyak. Nggak everything juga sih. Apa rumah? Nggak pertalite lah. Pom bensin kali. Oh. Oke. Ya feedbacknya gue sih tergantung ya, maksudnya kalau feedback apa yang didapat semua gini. Setiap orang berbeda-beda. Iya dong. Apalagi kan kalau sekarang lagi ngetren banget tuh love language. Anak TikTok iya, ya. physical touch. Waduh. Physical attack. Perang kali ya. Gue gini sih. Anak-anak itu bukan anak-anak itu, maksudnya kebanyakan orang mungkin baru tahu love language itu apa, ada jenisnya apa aja. Gue udah tahu itu dari 2017 karena gini. Gue jujur ya. Gue dulu nggak bisa deketin cewek, Bang. Dideketin cowok malah. Waduh. Oh enggak juga ya? Enggak, saya tidak sebelong itu, mohon maaf. Mohon maaf nih. Sarkas juga gue, sorry. SJW LGBT tolong. Saya tidak anti sama Anda, tolong. Oke, terus? Gue gak bisa deketin cewek. Gue gak tahu cara deketin cewek gimana. Dulu? Oke. Lu percaya gak gue SMA gak pernah pacaran? Wow. Oke, shock sih. Keren. Jadi gue bisa deketin cewek, gue bisa ngerti cewek. Itu gue belajar. Ada ya belajarannya? Belajar. Literally belajar ya, yang gue baca, gue dengerin tutorial, bukan tutorial siapa. Mungkin kalau sekarang jawabnya webinar ya. Oh, oke. Seminar. Ya, seminar gitu-gitu. Gue belajar dari situ. Gue udah set otak gue jangan skeptis. Karena kebanyakan orang-orang yang orang-orang yang seperti gue lah, gue yang dulu, itu nggak percaya apa yang diomongin karena ternyata cara untuk ngedeketin cewek lah ya, itu berbanding terbalik sama yang ada di masyarakat. Kalau lu bongkar ini ya. Iya, kalau lu masih ngikutin apa-apa yang dipercaya sama masyarakat, lu nggak bakal bisa dapet cewek, bro. Ini gue ngomong gini, jangan-jangan dia lebih banyak. Aku mah cukup, Mas. Oke. Oh, lu sampai ikutan webinar dan lu ngeluarin statement apa yang orang mindset lakukan itu berbanding terbalik sama yang sebenarnya cewek harapkan. Iya, bener. Spill dong 1, 2, 3. Misalnya gini deh, mungkin banyak dari kalian yang cara bikin cewek suka sama kita adalah dengan berbuat baik sama cewek. Oke, sip. Tahan dulu. Sebelum kita lanjut, gue mau ngucapin terima kasih untuk Groots Coffee karena tempat ini dan video ini terbentuk dan ada karena Groots Coffee yang luar biasa. Kalau misalnya lo lagi main ke Bogor, boleh banget langsung aja mampir ke Instagramnya di @grootscoffee. Oke, lanjut nih Bang Dimas. Tadi kan lu udah bilang ya, kita harus nge-treat-nya dengan baik, dengan lembut. Emang salah ya? Sorry itu saya salah. Serius lu? Serius. Lu pernah merhatiin nggak kalau di zaman-zaman sekolah nih SMA, yang selalu punya cewek paling cantik di sekolah itu pasti yang apa sih namanya tuh kalau zaman SMA tuh kayak yang jagoannya lah di tongkrongan, yang jagoannya, yang berandal, yang sering keluar ngelawan guru, yang rebel, itu pasti dapet cewek yang cantik. Giliran cowok-cowok yang pinter, yang disenengin sama guru, mungkin nggak selalu dia nggak punya cewek, mungkin dia punya cewek. Iya juga ya, benar. Mungkin dia punya cewek, tapi ceweknya pasti bukan cewek yang menarik gitu loh. Oke. Yang biasa aja, iya.
Kayak gitu. Sebenarnya semua cewek cantik sih. Balik lagi ke relatifnya. Enggak sih, kalau gue nggak bilang semua cewek cantik sih. Semua cewek ada pasarnya sih. Anjir. Nah, iya, ini kan kita pasar bebas. Marketing banget. Ada pasar ya. Ada misalnya, let's say sekarang kan lagi rame tuh ya kayak apa namanya? Aduh, kok diserang SJW itu. Apa tuh? Ya, misalnya sekarang apa sih namanya tuh love apa self love ya? Oh, self love. Oke. Yang ya udah nggak apa-apa gendut gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ini walaupun gue gendut nih ya, sorry itu say nih ya. Walaupun gue gendut gini, badan gue gede, gue sadar gue nggak sehat. Makanya gue masih olahraga tiap hari. Gue masih workout tiap hari dan gue bahkan sampai di belakang rumah gue bikin lapangan basket. Wow. Biar gue bisa olahraga tiap hari gitu loh. Good gitu. Dan memang kebetulan semesta tidak mendukung saya untuk kurus. Bahasanya semesta lagi sekarang. Oke. Iya. Jadi segini-segini aja gitu. Berarti back to topic, kalau misalnya ternyata lu bandel dengan nge-treat yang agak kasar, cewek malah suka. Gue nggak membenarkan itu sebenarnya. Oh, oke. Terus? Kita gini. Biar nggak salah ini ya. Aku nangkepnya kemana-mana nih. Enggak, biar nggak salah tanggap. Lu nggak harus jadi bad boy untuk bisa dapetin cewek. Oke. Tapi lu bisa ngambil unsur-unsur yang dilakukan bad boy untuk diterapkan. Biar For example, like rebel. Oke. Cewek tuh suka tahu cewek rebel. Bener nggak, Tak? Cengar-cengir, bener gak, Tak? Nggak tahu. Takut salah ngomong. Oke. Coba gini deh, lu perhatiin deh, anak-anak band tuh ceweknya cantik-cantik gak? Iya, oke. Dan banyak dikejar sama cewek. Karena anak band itu kalau yang di gimana ya maksudnya? Gue bingung juga kalau gue ngomong soal penelitian juga gue bukan ahlinya ya. Sepengalaman lo aja gitu. Gimana? Anak band itu seperti simbol rebel gitu loh. Iya kan? Biasanya kan gitu kan. Anak band itu simbol rebel karena mohon maaf nih ya, di Indonesia kayaknya nggak ada orang tua yang pengen anaknya jadi anak band tuh nggak ada. Oke. Ya nggak ada gitu. Dan lu nih, sumpah ini lucu banget sih. Simbol anak, lu tau nggak simbol anak rebel? Apa tuh? Yang sukses dan bisa dapet cewek cantik tuh siapa? Ini ada ceritanya loh, maksudnya cerita legenda lama. Siapa anjir? Gue jadi penasaran. Malin Kundang, bro. Oke. Iya, coba kenapa coba? Karena dia durhaka sama orang tuanya. Malin Kundang tuh gak durhaka lagi. Oh, dia membela istrinya ya? Enggak, menurut gue Malin Kundang tuh gak durhaka. Cuma ibunya aja yang terlalu egois. Oh. Karena gini, Malin Kundang dia mau ngerantau ke kota, dia berantem dulu sama ibunya. Iya. Iya kan? Dia berantem sama ibunya, dia rebel, dia sukses, dapat istri yang cantik. Iya. Ya kan? Coba dia waktu itu dengerin kata ibunya. Udah kamu nggak usah ngerantau ke kota, di sini aja. Dia cuma nganggur doang, tiduran. Ujung-ujungnya apa? Ibu juga, anjing lu kerja ke sono. Iya kan? Make sense sih. Iya kan? Itu harusnya diupdate itu ceritanya. Iya sih, make sense sih. Cuma ibunya aja yang terlalu egois. Oke. Berarti yang pertama tipsnya agak rebel boleh, tapi jangan kelewatan. Oke, yang kedua. Mikir lo. Kayaknya itu dulu sih. Oke, itu dulu berarti. Jadi panjang nih ntar ceritanya nih. Oke, nice info ya buat teman-teman nih para laki gitu kan yang mau dapetin cewek yang mungkin sesuai dengan relatifnya, mungkin agak rebel boleh ya. Back to topic nih, Bang Dimas. Gue agak penasaran sih, maksud gue kayak bener atau enggak sebenarnya kalau misalnya ternyata kita sebagai cowok you have to stability financial. Itu bener banget. Oke. Bener banget. Ini ada sih, gue pernah denger podcast itu lucu banget sih. Gue perlu ketawa dulu nggak? Enggak. Hasan Askari. Dia bilang cewek materi itu yang membuat manusia bertahan sampai sekarang, men. Setuju. Iya bener. Bener. Gue setuju kalau misalnya cowok itu harus kuat secara finansial tuh gue setuju. Iya. Karena menurut penelitian yang gue baca ya, bangsat nih gue kayak ahli-ahli gitu. Ya ketika kita ngomongin suami istri lah ya. Ketika istri punya penghasilan lebih besar dari suami, itu resiko perceraian meningkat 97%. Oke. Padahal, let's say gini misalnya. Kalau misalnya kita lebih anak muda lah ya, kita pasangan lah ya. Misalnya si cowoknya punya gaji 20 juta sebulan. Kalau ceweknya ini dia nggak kerja atau misalnya gajinya di bawah itu, dia bakalan bersyukur-syukur aja punya cowok yang levelnya segitu.
Oke. Tapi dengan kondisi cowok yang sama, gaji 20 juta, dan ternyata si cewek ini gajinya mungkin 40 juta, 50 juta, cewek ini nggak bakalan betah nih. Pasti dia nyari yang lebih tinggi lagi. Gitu. Iya sih. Gitu. Makanya cowok itu financial stable itu Harus gitu. Dan gue personally ya, gue tuh nggak tega loh kalau misalnya ngelihat kayak bayi-bayi yang belum setahun dibawa naik motor panas-panasin, gue nggak tega loh. Serius loh. Makanya gue mulia sekali lagi ini. serius. Oke. Makanya gue punya mobil tuh wajib anjir. Cowok tuh punya mobil tuh wajib. Sebisa mungkin lah lo usahakan untuk bisa punya mobil. Oke. Dan lu cowok jangan nyalain cewek kalau misalnya ada cewek matre gitu. Iyalah. Jangan nyalain cowok. Menurut gua nggak masalah. Maksudnya cewek aku pengennya dijemput yang pakai mobil doang. Ya nggak masalah emang, kenapa? Lu juga pengennya yang cantik kan? Yes. Iya dong. Anjing gue mikir lagi. Iya dong. Iya. Iya dong. Maksud gua kadang cowok gini, dasar lu cewek, lu juga miskin gitu. Tidur di samping kulkas gitu misalnya. Ya Allah. Atau di samping motor gitu. Motornya masih dimasukin ke ini ya, ke dalam ruang tamu rumah. ya, misalnya. Ya nggak masalah, dia pengen, walaupun dia tidur di samping kulkas, dia pengen cowok yang pakai mobil, nggak masalah ya. Mungkin dia capek ngedenger tiap malam gitu kan. Iya sih. Nggak masalah. Oke, berarti menurut lo itu harus ya Finansial sebagai wajib. laki ya. Oke, aku penasaran. Kita ulik di bagian mitos atau fakta aja kali ya Bang ya. Apalagi nih? Kayak knowledge lu tuh banyak banget gitu ya. Kita tes kali ya guys ya, boleh ya. Kalau gitu jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dulu. Bang Dimas sudah siap? Oke. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Cing. Oke, kita masuk ke segmen mitos atau fakta dan kali ini kita akan Ini langsung gimana? bongkar. Kayak gitu istilahnya. Kalau misalnya Bang Dimas ini knowledge-nya oke atau enggak atau berdasarkan pengalaman lo aja. Jadi nanti kita ngasih statement, lo tinggal jawab mitos atau fakta, reason-nya apa. Oh, harus ada reason-nya juga ya? Ya, singkat aja lah oke, ya. Oke, udah siap ya? Kita masuk ke statement yang pertama. Bang Dimas, mitos atau fakta kalau misalnya ternyata cewek lebih suka yang durasi. Apa? Durasi. Dibandingin Fakta. size. Fakta. Why? Tadi dulu, lu belum selesai tadi ngomongnya, tadi dulu. Dibandingin size. Fakta. Oh, fakta. At least menurut gua. Oke, pengalaman lo aja gitu ya. Kenapa At least touch? menurut gua. Touch gitu. Sepengalaman gua sih, beberapa kali ada yang cerita, iya mantan aku sih lebih gede tapi 5 menit udah keluar ya. Demi apa sih? Wow. Oke. Serius lo? Iya banyak kok yang kayak gitu. Berapa cewek yang ngomong kayak gitu? Gua nggak ngitung sih. Oh, nggak ngitung ya? Maaf, saya bukan Bang Gopar Hilman, bro. Saya bukan nggak suka ya. Justru saya salut sama Bang Gopar tuh, saya pengen belajar. Kenapa emang? Kenapa? 20 bisa tidurin 100 cewek, bro. Buset Anjir, dah. itu hebat banget, bro. Bro, Udah itu yuk, hebat banget, bro. kita jangan bahas yang julid-julid yuk. Oke, itu berarti fakta ya. Oke, kita masuk ke statement yang kedua. Fakta. Mitos atau fakta kalau misalnya cewek lebih suka diajak ke klub dibandingin ngopi? Anjing, ini susah banget lah ya. Mitos atau fakta? Apa tadi? Kalau cewek lebih suka diajak ke klub daripada ke tempat ngopi. Mitos. Mitos, kenapa Mitos. tuh? Ada cewek yang suka ke klub, ada cewek yang lebih suka ngopi. Apalagi cewek-cewek yang introvert ya, sekarang lagi ramai ini. Aduh, aku introvert nih, tidak bisa ramai-ramai. Aku pemalu. Iya, enggak bangsat. Anda, Anda introvert kalau udah dianalisis sama psikiater baru. Iya sih, harusnya sama psikiater Iya, ya. harus bilang sama ya. profesional dong. Bener-bener. Tapi enggak semua cewek suka ngedugem. Tapi enggak semua cewek juga suka ke tempat ngopi untuk ngobrol berdua doang. Banyak kok cewek yang suka dugem, banyak juga cewek yang lebih suka berdua doang, apalagi kalau yang love language-nya quality time. Oh iya bener Ya, juga ya. Biasanya tuh kalau yang love language-nya quality time, biasanya orang tuanya sibuk kerja deh. Kesepian gitu ya. Iya. Oke, berarti jawabannya mitos. Oke, statement yang terakhir, mitos atau fakta nih Bang Dimas kalau misalnya ternyata laki-laki lebih suka di dalam ruangan daripada di luar ruangan. Mitos juga sih. Oh, mitos juga ya? Masuk. Berarti Anda suka di luar ruangan ya?
Enggak gitu. Nggak suka Enggak, kopi. tadi dulu konteksnya tuh apa? Apa aja Oh, gitu. konteksnya apa? Kalau konteksnya masalah permesuman. Kok Anda ngegas ya? Oke. Ya kalau misalnya let's say kita ngomongin seks, ya mungkin ada orang yang fetishnya suka di luar ruangan gitu kan. Iya, iya, Eksibisionis kan lagi rame tuh ya kan. Oh iya bener. Oh itu iya. Oh berarti itu mitos ya kalau menurut lo ya? Enggak semuanya. Gua nggak bisa bilang itu salah, tapi gua nggak bisa bilang itu benar juga. Ya tiap orang punya preferensi masing-masing. Jadi jawaban lo? Mitos. Oke, kalau gitu kita udah masuk ke segmen selanjutnya gitu kan. Kita udah beres segmen mitos atau faktanya. Intinya adalah ternyata dia... Gua bakar lagi ya? Boleh. Bakar Tolong diri nih. apa bakar hati? Waduh, nih tolong kepada Marlboro. Pasang Iya, iklan di orang ini ya. Oke, lanjut nih Bang Dimas. Sebelum kita masuk ke segmen games, karena nanti kita bakalan bongkar semua kepribadiannya Bang Dimas di segmen games adalah Bang, dari lo pribadi sebenarnya lo sebagai laki nih ya kan. Gua pun sama, tapi gue penasaran aja. Maksud gue adalah lo lebih suka ada support system, let's say kayak pacar, atau dibandingin lu nunggu momen, ya udah nggak apa-apa gue sendiri, tapi banyak yang perhatiin gue juga tanpa harus pacar, tapi gue akan 100% effortnya ke istri gue nanti. Gue lebih suka yang pertama sih. At the end of the day, kita pasti punya tingkat stres. Oke. Level yang di satu poin itu bisa tinggi banget. Dan kita butuh teman untuk cerita, kita butuh teman untuk ngobrol karena biasanya stres, anxiety kalau anak-anak Jaksel bilang. Bahasanya Overthinking, canggih banget ya, overwhelming. Help. Karena kita tuh cuma butuh cerita aja sebenarnya. Iya. Dan siapa yang mau dengerin cerita itu? Ya pasangan. Maksud gua kalau let's say lu punya pasangan dan pasangan lu gini. Kita tuh cowok tuh udah terlalu dipaksa untuk kuat di masyarakat. Di luar tuh kita dipaksa untuk kuat. Iya juga ya. Bener. Terus? Karena kita harus mengeluarkan kalau kata anak Jackson inner child. Oke, kejiwaan anak-anakannya. Kasarnya kita mungkin kayak gue nih, kalau gue pribadi ya, gue nggak handle brand di luar, gue ditekan sama klien, ya kan, gue nggak handle kerjaan yang harus hubungan kerjaan gue, tapi itu kelar semua, walaupun gue stres gitu, gue tuh butuh rumah yang ketika gue pulang ke dia gitu, gue tuh kayak, aduh aku capek banget hari ini. Gitu. Oke, oh berarti lo emang orangnya suka telling ya, storytelling gitu ya. Karena menurut gue gini, gue juga punya pengalaman ya, maksudnya beberapa temen gue ada yang nggak suka cerita. Yes. Gini, semua manusia itu sama, semua manusia itu butuh teman cerita, butuh teman ngobrol. Ketika lu punya masalah dan lu nggak ceritain itu, lu nggak keluarin itu bakal jadi bom waktu. Oke. Itu bakal jadi bom waktu. Udah kejadian soalnya sama temen gue sendiri kayak gitu, pengalaman gue ya. Dia nggak pernah cerita, dia putus sama ceweknya, dia stres kuliah, ini pas zaman kuliah ya. Keluarganya juga dia broken home juga, dan broken home-nya bukan yang aku bebas, nggak yang gitu loh. Bermasalah juga di rumahnya. Ditumpuk, akhirnya meledak. Meledaknya dia ngapain biasanya? Waktu itu tiba-tiba, waktu itu kita ngontrak ya, waktu itu kita ngontrak bareng-bareng. Cie, pas ngontrak. kuliah. Nah, kenapa? Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Itu simbol kemiskinan, bro. Tapi iya sih ya, patungan. Iya, Oke. kalau yang kaya di apartemen bangsat. Oke, Dia lanjut. bisa mesum. Lanjut. Di Tiba-tiba kontrakan. tengah malam dia teriak-teriak histeris kayak lu tahu orang kesurupan gak sih? Oke. Cuma karena untungnya teman-teman gua tuh bukan orang yang anjir ini kesurupan nih, bukannya kayak gitu ya maksudnya. Itu akhirnya ya langsung kita bawa ke rumah sakit, dicek sama dokternya secara kesehatan apa sih namanya? Mental. Jasmani. Oh, jasmani, oke. Fisik. Ya fisik, dia nggak kenapa-napa. Akhirnya sama dokter disuruh ke psikiater. Akhirnya udah dia berobat ke psikiater untuk ngelepasin itu semua. Kasian. Iya, Tapi sekarang udah sembuh? Sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Oke. Gitu. Berarti kena mental juga ya kalau misalnya laki-laki dipendem ya? Makanya Iya, selalu iya. dikeluarin ya? Karena kan ada tuh, lu tau gak sih video di TikTok kayak yang cewek nanya buat laki-laki, bahasa Inggris tapi gue lupa. Oke. Gimana. For a man, asik. Gue translator nih. Iya. For men, who do you call? Who do you Oke. call if you are in trouble or something? Gue lupa gitu. Terus laki-laki pada ngejawabnya, nggak ada, gue laki-laki gitu. Wow. Semuanya jawab kayak gitu. Iya. Nggak ada. Gue laki-laki.
Dan untungnya gue punya temen yang bisa gue percaya untuk cerita itu. Betul. Terus? Jadi gue kalau apa-apa cerita ke dia, termasuk kalau misalnya gue ada masalah sama percintaan gue juga gue cerita ke dia gitu. Dia pun sama, kalau dia lagi ada masalah percintaan, karir atau apapun dia cerita ke gue. Dan sumpah nih, kalau ada temen lu cerita soal hidupnya, kalau lagi stres berat, lu nggak perlu ngasih solusi. Cukup dengerin aja. Iya, lu nggak perlu ngasih solusi, lu nggak pernah. Yang ini gue yang paling sebel, lu masih mending gitu dong, anjing banget. Iya, ngebandingin ya. Apalagi kalau cerita ke siapa? Orang tua Anda sendiri. Nggak, jangan, semua. Jangan cerita ke orang tua sendiri tuh jangan. Kadang agak valid juga sih. Iya. Tapi cuma gitu doang. Jangan. Ya, lu harus punya temen yang lu bisa cerita. Kalau lu nggak punya temen, let's say lu introvert, ya udah lu hubungin psikolog lu deh. Oke. Seenggaknya lu bisa cerita. Jangan dipendem. Masalah tuh jangan dipendem. Ntar meledak. Berarti kalau misalnya kita throwback ke bagian inti pertanyaannya adalah lu orangnya suka atau butuh support system ya namanya. Oh iya. Sampai lupa pertanyaan. butuh support system karena gue jujur pas waktu itu gue sempet kantor gue bangkrut, gue sempet ya namanya hilang pekerjaan ya, sempet down gitu. Terus gue masuk ke pekerjaan yang baru, ternyata pekerjaan ini lubang buaya, bukan lubang buaya, neraka lah itu. Apa sih pekerjaannya? Nah, Bang Dimas, kalau misalnya lu pernah ngalamin yang namanya pekerjaan hilang, temen lo, bestie lo udah sampai gangguan mental. I mean like, mungkin several men, we need support system. Ya, tapi yang gue jadi pertanyaan adalah diri lo pribadi lebih suka dengan kehidupan di dalam rumah atau di luar rumah? Sebelum masuk ke segmen games. Gue jujur ya, gue di rumah tuh nggak yang terlalu bahagia banget, nggak terlalu akur juga sama orang tua gue. Oke. Walaupun masih tinggal satu rumah, dan ini lucu banget sih kejadiannya. Waktu itu gue masih punya pacar, dan pacar gue tuh yang bener-bener support banget gue. Oke. Enak juga ya? Kenapa putus ya? Oke, lanjut. Belum. Sorry. Dan ini lucu banget nih ceritanya. Jadi gue hari pertama gue memutuskan untuk gue cabut dari rumah karena waktu itu cewek gue juga bilang, ya udah kamu tinggal sama aku aja gini karena di rumah kayak gitu kan. Wow. Gitu kan? Ya tinggal bareng ya. Kalau sekarang namanya living together. Oh, living together. Kalau dulu kumpul kebun. Lebih gitu. keren, oke. Hari pertama, waktu itu gue jadi dulu WFO, dan tiba-tiba jam 12 siang diumumin sama atasan gue, kantor kita shutdown. Anjir! Hilang dong pemasukan gue. Dan akhirnya, gue sumpah itu gue malu banget, akhirnya gue balik ke rumah lagi. Gue bilang, apa yang terjadi gitu. Ya, akhirnya gue memutuskan ya udah gue tinggal di rumah lagi ya, gitu kan. Walaupun akhirnya sempet beberapa bulan di support juga sama cewek gue waktu itu. Dia yang bayar kosan ya, tapi ya in feedback kayak gue nganter jemput dia. Oke. Gue bensin pun gue nggak pernah minta ke dia gitu loh. Ya simbiosis mutualisme lah. Ya. Namanya juga pasangan kan saat itu. Dan begitu gue dapat kerja lagi, ternyata pekerjaan itu adalah pekerjaan yang itu neraka sih kantornya sih. Dari gue 2 hari kerja di situ aja, itu udah kelihatan banget kalau budaya kantornya tuh udah hancur banget, sampah banget ya pokoknya. Maksudnya gimana tuh? Jadi gue dapat pekerjaan baru, bosnya tuh, wah kacau deh pokoknya deh. Gue speechless deh pokoknya sama dia. Gimana? Dan gue di situ yang bener-bener yang tiap pulang ke dia itu gue pasti minta peluk sama dia. Karena saking gak kuatnya gue di kantor. Oh, minta peluk ke cewek lo? Omongannya kasar? Gue gak masalah sama omongan kasar. Mukul? Enggak, gue gak ada masalah sama itu. Dia tuh masalahnya gini, ini kantor, gue waktu itu masuk langsung jadi level gue SPV lah ya, supervisor ya. Budayanya itu hancur banget dan workflow-nya itu nggak jelas. Workflow-nya itu nggak jelas banget dan lu pasti bingung lah kalau lu punya anak buah, terus anak buah lu, gue hari ini ngerjain apa ya? Itu kan harusnya nggak terjadi kan? Iya. Dan gue di mana gue harus ngerapin itu dulu, tapi gue dituntut yang lain nih, sama bos gue dimarahin. Pokoknya semua yang gue lakukan itu salah. Oh, nangkep gue. Iya. Dan kalau ke kantor tuh, anjing males banget gue ke kantor. Itu beda banget pas gue kerja di media. Kayak, wah gue semangat nih gitu kan. Wah gue syuting nih, gue nulis nih, gue ngambil mobil nih. Even ngambil mobilnya di mana, di Sunter, di mana lagi yang paling jauh, di Pondok Indah gitu, gue nggak masalah. Gue seneng ngelakuinnya.
Tapi ini yang kacau banget gitu, dan waktu itu cewek gue benar-benar support gue, dan unfortunately ternyata yang support gue sebegitu besarnya, dia juga yang menghancurkan gue gitu loh. Sakitnya sangat dalam. Oke, kebayang sih. Jadi karena gue bangkrut, uang gue pemasukan udah berkurang banget, bahkan berkurang sampai 70%. Dia selingkuh. Langsung dong. Dapet gue feel-nya bang, anjrit. Dia selingkuh tuh gue nggak tahu. Gue tahu dia ngedate sama cowok lain, cuma gue nggak tahu dia ngapain aja. Lu nggak tahu sampai saat ini? Dan begitu putus dia jujur. Oke, dikit. Soal itu. Oke. Dan she slept with him gitu. Until now? No. Sekarang ya terus akhirnya kita di situ ya udah saling jujur. Kita udah ngelakuin apa aja selama hubungan, kecurangan-kecurangan yang kita lakuin. Gini loh. Lu pernah merhatiin gak sih? Apa tuh? Anjir, ini jadi deep talk gitu ya sama laki-laki, cewek, bener ya? Cowok tuh sering bohong. Oke. Cowok tuh sering bohong, tapi bohongnya yang kecil-kecil. Iya, tapi bohongnya yang kecil-kecil. Kayak misalnya, kamu di mana? Di rumah, padahal dia nongkrong. Iya. Kamu di mana? Di sini lagi ngerjain ini, padahal dia main futsal. Iya. Cewek sekalian bohong, ngewe sama cowok lain. Iya, men tell the most lies, women tell the biggest lies. Iya. Gitu. Anjir, gue speechless dong. Oke, kita masuk ke segmen games aja ya, daripada speechless bahas mantan dulu. Mending kita di closingan aja. Udah, itu udah yang lalu, udah move on. Tenang aja. Udah recover ya. Aku penasaran. Oke, kalau gitu kita masuk segmen games, boleh? Boleh. Boleh, oke, kita masuk ke segmen games yang kali ini kita akan langsung kasih 2 pilihan ke Bang Dimas dengan jawab cepat dan jujur. Oke. Setiap pertanyaannya nanti ada 3 pertanyaan. Are you ready? Siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bang Dimas, lo lebih suka selingkuh atau diselingkuhi? Selingkuh. Kenapa tuh? Yang tadi gue bilang. Pengalaman ya. Yang tadi gue bilang. Apa tuh? Kita nggak perlu jadi bad boy, kita perlu ngambil beberapa aspek aja dari bad boy. Gue gini, kalau kata SpongeBob lo inget nggak? Hidup itu keras, antara makan dan dimakan. Dan gue lebih milih makan. Sir, gue baru denger dong. Itu SpongeBob yang bilang emang? Apa? Ada. Oh, ada. Ada di episode mana gue lupa gitu. Anjir itu zaman SMA tuh gue taunya tuh. Oke, tapi dari lu pribadi, it's okay kalau misalnya ternyata lu kena karma ternyata diselingkuhin juga. Karena kan itu resiko. Gue di 2 hubungan terakhir sih gue yang diselingkuhin ya, jadi... Ya, emang usah di... Oke. Jadi ini bangsat sih. Karena gue jujur ya, memang gue nggak sejago itu juga lah soal wanita ya, soal percintaan gitu. Terus? Cuma gue itu pas bandel-bandelnya gue itu umur 20 sampai 23 lah. Zaman-zaman kuliah tuh tahun 2016-an sampai 2020 lah gue bandel tuh. Yang gue udah punya cewek. Yang pernah bandel. Enggak, kalau kadang sekarang lu baru nyemplung, gue udah kering ya. Iya. Si paling udah kering. Oke, terus zaman dulu lu lagi bandel-bandel. Gini. Ini buat cewek juga ya. Lu kalau misalnya pengen nyari yang serius, lu gini deh, kalau ada cowok yang backgroundnya, yang masa lalunya bandel, justru itu yang he's the one gitu loh. Oke. Karena cowok itu pasti bandel. Iya. Cowok itu pasti bandel. Ya. Entah umurnya berapa, betul, itu pasti bandel. Cowok bandel adalah ketika dia punya power. Iya. Iya lagi bener. Iya bener kan, ketika dia punya power. Nah, kalau misalnya di mudanya dia nggak punya power ini resource ya, finansial, skill, tampang lah segala macam lah gitu. Kalau di muda dia nggak punya ini dan dia nggak bisa bandel, let's say dia punya karir yang bagus, dia punya penghasilan yang bagus nantinya, dia bakal bandel di poin itu.
Iya. Tapi ketika cowok udah bandel di zaman kuliah, di umur 20-an, lu mau nikah sama dia begitu dia masuk umur 30, itu dia udah bosan. Iya, betul. Udah gue pengen punya istri, gue pengen bangun keluarga. That's it. Taunya malah istrinya yang Gitu. bandel. Nah, rata-rata adalah perempuan itu lagi tinggi-tingginya itu umur ini menurut gue aja ya. Oke. Itu umur 28 sampai 34 lah kalau gue pernah baca tuh. Ya. Oh. Dan itu yang bahaya gitu menurut gue. Harus dijaga. Iya gitu lah gitu. Dan ketika gue masuk ke umur 25, Cewek udah tua. anjir gue umur 25 cuy. Oh, sama. Gue masuk umur 25, gue pengen tobat, gue pengen udah pasangan gue satu aja, itu aja udah gitu. Oke. Dan ternyata gue malah ketemu sama yang begitu, apalagi 2 kali terakhir itu. Gue yang diselingkuhin, terus gue kayak sekarang, kayak belum saatnya gue tobatnya. Kambuh ternyata ya. Oke, kita masuk ke next question. Bang Dimas, lo lebih suka untuk pakai pengaman atau tidak pakai pengaman? Tergantung sama siapa. Oke, kayak gimana tuh? Jadi Kalau lu- sama pasangan sendiri sih gue enggak sih. Berarti lu pernah sama yang nggak sama pasangan lu sendiri dong? Ya itu pas gue lagi bandel-bandel ya. Oh. Pas gue lagi bandel-bandel ya. Oke. Berarti in case-nya for general lu lebih suka pakai pengaman atau enggak? As a man? Enggak sih. Enggak, lebih enaknya nggak pakai Lebih ya. enaknya nggak pakai, cuma ya kalau lu sering gonta-ganti pasangan sih Be careful mending lah. pakai lah ya. Aware sama diri lo. Iya, maksud gua gini loh. Lu lebih mending keluar 25.000 di minimarket daripada Anda harus ke Objin Oh iya lagi. setiap Serem loh, Wak. setiap konsultasi 650.000. Demi apa sih? Mahal, Bro. Per jam. Bukan per jam, satu kali konsul sama Objin tuh mahal, Bro. Kalau gaji-gaji Anda masih UMR, masih pakai BPJS, mending pakai pengaman. Wah, si pakar nih. Oke, last question, Bang Dimas. Lucu banget. Ini lucu banget. Dari lo pribadi nih, Bang Dimas. Lo lebih suka posisi di atas apa di bawah? Waduh. Enggak, maksudnya karir ya. Ya apa aja yang lo tangkep, arahnya kemana nih? Kalau yang gua tangkap ngomongnya dari tadi ke arah situ ya. Karena arah sih sumbang saya. Lebih enak di bawah, Bro. Oh, biar nggak capek ya? Bukan biar nggak capek. Biar yang nggak dapet lu doang. Iya. Biar yang nggak kelimaks tuh lu doang. Biar ceweknya gue tuh merasa berdosa lagi kalau misalnya main nih, ceweknya nggak keluar nih. Gue Ya tuh merasa berdosa aja. iyalah. Kan harus sama-sama enak kan? Bener. Sama-sama enak, sama-sama mau. Walaupun memang kegiatannya aja sudah berdosa gitu. Maksud gua. Kecuali lu udah nikah. Oh iya benar. Pahala, katanya. Bener nggak sih? Iya. Aduh, coba Habib Jafar bisa boleh diundang ke sini. Nggak, soalnya kalau... Saya nggak tahu nih, saya nggak berani nih. Tahun depan udah tahun politik, saya nggak berani. Karena kan yang gua tahu ini mah ya, yang gua tahu kan kalau misalnya kita udah nikah itu kan ya memang itu menjadi pahala buat istri, memberikan nafkah ke suami dalam hal itu, dan suami juga memberikan nafkah ke istri dalam hal itu. Harusnya. Ya kan? Itu yang gua tahu ya guys ya. Correct me if I'm wrong. Karena Harusnya gua- sih. Mungkin yang lebih pintar Iya. soal agama boleh. kolom main di komentar bawah. ya, kasih tahu ke kita karena kita bangsat semua. Ya gue takut salah ngomong aja, ntar gue ngomong salah gitu kan. Ntar dipotong-potong di TikTok ya. Oke, itu dia segmen gamesnya dari Bang Dimas. Wah gila sih, kebongkar ya akhirnya ya pribadinya. Banyak sekali. Tapi nih Bang Dimas, sebelum masuk ke closing statement, dari lo pribadi kan tadi lo udah nge-spill kalau misalnya ternyata lo diselingkuhi. Di saat lo lagi mencoba untuk benar-benar tobat, serius sama cewek lo saat itu hingga akhirnya tinggal bareng. So, lo sebagai laki-laki mental down-nya itu separah itu pada saat lo tahu cewek lo selingkuh, padahal lo pernah selingkuh, atau gimana? Kita ngomongin yang terakhir aja sih ya. Yang terakhir tuh gue cukup severe sih. Oke, Itu cukup parah sih oke. efeknya. Dan untungnya, gue tuh orang yang perlu ditampar gitu. Bukan ditampar, literally ditampar ya, bukan. Atit dong. Tapi ditampar. Terus? Kayak, waktu itu kita sempet mau ngejalanin open relationship. Ah, demi apa lu? Iya, serius. Oke, terus? Dan
ternyata guanya nggak kuat karena ternyata harga diri gue semahal itu. Gitu. Wow. Ternyata pride gue setinggi itu dan gue ditampar sama temen gue. Kan kalau waktu itu mantan gue nggak mau ninggalin gue, walaupun dia udah punya yang baru, gitu kan. Jadi dia masih tetap nahan gue buat tinggal sama dia, gitu. Cuma guanya nggak kuat karena gini, ketika gue tidur di samping dia itu biasanya gue tuh tenang. Nah pas air-air itu gue tidur di samping dia, gue udah nggak tenang. Gue nggak pernah tidur sama cewek. Bangsat, bohong banget. Gue nggak tolong, tahu itu. dibohong. Udah nggak tenang, terus kayaknya udah nggak bisa dilanjut gitu. Dan gue cerita ke temen gue nampar gue, dia bilang, dia tuh masih mau sama lu soalnya dia bisa jadi diri sendiri tahu sama lu. Sama yang baru dia belum bisa jadi diri sendiri. Nanti begitu dia udah bisa jadi diri sendiri, lu bakal ditinggalin. Wah anjing, ya juga ya. Ya udah, akhirnya kayak, akhirnya gue putusin. Bener. Untuk pergi dan ya udah gue sekarang memulai semuanya lagi termasuk karir gue juga karena dia ninggalin gue pas karir gue lagi hancur gitu kan. Gitu. Senjata makan tuan ya? Hah? Senjata makan tuan ya? Iya kayak gitulah. Yang tadi gue bilang makanya cewek tuh pasti nggak bakalan bersyukur kalau dia lebih gede penghasilannya daripada laki-lakinya. Iya nggak bisa. Jadi pada saat itu penghasilan dia lebih tinggi daripada lo. Lebih tinggi. Sebelumnya gue lebih tinggi. Kan gue bilang tadi kan 70%-an penghasilan gue hilang gitu. Sisa sampingan doang nih. Iya. Ya kan? Ya udah. Wah gila. Gitu. Wah. Ini satu ini ya pendapat gue ya. Ini khusus buat cewek ya. Oke. Lu bisa dapetin dari cowok itu ada 3 hal. Time, waktu, uang, sama seks. Nah dari 3 ini, lu cuma bisa dapat 2. Maksimal. Apa tuh? Maksimal. Enggak, lu bisa dapat 2, entah yang mana. Oh, entah yang mana, oke. Lu cuma bisa maksimal dapat 2. Dan lu sebagai wanita pun, ini gue bukan yang ngeguru ya, nanti kan sama feminis saya takut dikit potong-potong ya kan. Oke. Dan kalau misalnya lu craving 3-3-nya, ini nggak akan bisa dari satu orang. Jadi kalau misalnya lu punya, lu dapat seks sama waktu, lu nggak dapat uang dari pasangan lu. Kalau lu dapat uang sama seks, lu nggak dapat waktu. Oh, kalau misalnya lu dapat apa tuh tadi, dapat waktu sama uang, lu nggak bakal dapat seks. Iya. Nah itu biasanya yang menyebabkan cewek itu selingkuh. Oke. Ini at least menurut gua ya, gua belum pasti bener. Tapi ini at least menurut gua. Ya lu sebagai cewek, tolong hargain pasangan lu juga gitu. Lu tolong hargain pasangan lu juga. Gini loh, cowok tuh pasti kalau udah into someone ya, udah sayang banget nih, dia pasti all out kok. Iya, gue setuju. Dia nggak mungkin dia apa namanya nggak ngasih sesuatu yang dia bisa gitu loh, pasti. Ya lu sabar-sabar aja, lu pilih yang mana ini. Kalau lu 3-3-nya ya lu pasti selingkuh kalau lu mau 3-3-nya. Kalau lu serakah ya, intinya jangan serakah aja. Oke, itu buat cewek. Kalau buat cowoknya nih, Mas Dimas, Bang Dimas, supaya fair gitu kan. Ya, jangan ngeluh kalau cewek matre. Udah itu aja kalau cowok mah. Cowok tuh makhluk visual lagi. Iya sih. Iya lagi. Lu kalau punya cewek yang biasa, lu kalau punya cewek yang biasa aja, lu pasti nggak mau kan bawa ke tongkrongan kan. Anjir ya lagi. Bener ya. Iya, cowok tuh makhluk visual. Gitu. Gini bedanya tongkrongan cewek sama cowok nih ya. Kalau ketika cowok cerita nih, gue punya cewek nih atau gue punya gebetan nih ke tongkrongannya. Coba lihat dong, secantik apa dia? Pertanyaan itu. Betul. Tapi kalau misalnya cewek cerita ke tongkrongan cowok, kerjaan dia apa? Pertanyaan itu. Wah, it's fair ya buat cewek sama cowok ya berarti ya. Iya, intinya kalau misalnya lu dapet cewek yang, ya kan ada 5 bahasa cinta, panjang lah kalau dijelasin. Lu juga udah pada tahu kan ya. Kalau tapi ada cewek yang misalnya gue cuma, kan ramai itu sempet yang gue nggak mau dijemput pakai Avanza gitu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ya nggak masalah. Kalau cewek cuma mau dijemput pakai mobil, dan anda ngeluh, cewek maunya cowok yang kaya dong yang pakai mobil. Enggak, anda kerja bangsat ya. Kerja, beli mobil. Gitu. Fair kan? Fair banget. Iya kan? Bener. Iya, fair. Itu ya, para bujang, para ladies gitu kan. Kita harus sama-sama saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, Bang Dimas, thank you so much loh ini atas waktunya, sharingnya. Thank you juga for having me. Hopefully buat Bang Dimas mudah-mudahan segera dapat jodoh yang baik. Amin. Segera taubat.
Dan buat teman-teman yang udah nonton sampai menit ini, thank you so much. Dan buat Groots Coffee juga thank you banget udah ngasih space ini, luar biasa sekali. Dan buat kamu yang punya cerita pengalaman mau disakitin sama cewek atau disakitin sama cowok, boleh banget langsung aja isi kolom komentar. Like kalau misalnya kamu suka sama video ini dan share, dan jangan lupa subscribe. See you next video. Bang Dimas, thank you ya. Thank you. Kalau gitu sampai ketemu di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Masih salam loh ngomongin itu. Masih ingat agama ternyata dia. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.